Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kita ketengahkan tentang perlunya hidup di tengah-tengah orang soleh dan menjauhi lingkungan yang buruk dan jahat. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 28, Allah berfirman yang artinya, "Dan bersabarlah engkau Muhammad, bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas." Al-Quran, Surah ke-18 Al-Kahfi, ayat 28. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini turun bukan tanpa sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh para pembesar Quraisy. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin kami duduk bersamamu, maka usirlah orang-orang lemah itu, para sahabatmu yang miskin-miskin." Mereka merendahkan para sahabat Rasulullah seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan yang lainnya, hanya karena dunia. Namun apa jawaban Allah? Turunlah ayat ini. Allah memerintahkan nabinya untuk tetap bersama orang-orang yang beriman, walaupun miskin, walaupun tidak punya kedudukan dunia. Inilah pelajaran pertama. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena harta, tapi karena iman dan zikir, ingat bersyukur kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ayat 13, berfirman artinya, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Surah Al-Hujurat, ayat 13. Saudaraku, Allah berkata, "Bersabarlah bersama mereka." Artinya apa? Selalu berkumpul dengan orang soleh itu butuh kesabaran, bahwa duduk di majelis zikir itu butuh perjuangan, dan menahan diri dari kemauan dunia demi akhirat itu tidak mudah. Tapi justru disitulah keselamatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, artinya, "Seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, sahih. Kalau kita sering bersama orang lalai, kita ikut lalai. Tetapi kalau kita selalu duduk bersama ahli zikir, hati kita menjadi hidup. Lihat lanjutan ayatnya. "Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia." Ini teguran keras agar manusia senantiasa berkumpul dengan orang soleh. Jangan sampai kita meninggalkan orang soleh hanya karena tergiur dunia. Jangan sampai kita lebih memilih teman yang kaya tapi melalaikan Allah daripada yang sederhana tapi selalu mengingatkan Allah. Allah juga mengingatkan dalam surat Toha ayat 131 yang artinya, "Janganlah engkau panjangkan pandanganmu kepada kenikmatan dunia yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka." Surat Toha ayat 131. Saudaraku, renungkan ini dengan hati yang mendalam. Berapa banyak orang yang dulu rajin ke masjid, lalu berubah karena lingkungan? Berapa banyak yang dulu menangis dalam doa, berubah sekarang hatinya keras karena salah pergaulan? Itulah mengapa Allah menutup ayat ini dengan peringatan, "Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami." Kelalaian pada Allah itu berbahaya. Sekali hati jauh dari Allah, hidup jadi sempit walaupun harta melimpah. Dalam surat Toha ayat 124, Allah berfirman, artinya, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit." Berikutnya kita sampaikan penjelasan para ulama. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini adalah perintah untuk tetap bersama orang-orang yang ikhlas beribadah, walaupun mereka lemah secara dunia, karena justru mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan majelis dzikir dan orang-orang yang beribadah, serta larangan meremehkan mereka karena silau dengan kenikmatan dunia mereka. Saudaraku, ini bagian yang paling penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, artinya, "Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan,
Dan ketahuilah, ketika seseorang duduk di majelis dzikir, mereka disebut oleh Allah di langit. Lalu ketinggian apa lagi yang kita cari di luar itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita masih suka nongkrong tanpa arah, kalau kita lebih sering kumpul dengan orang yang menjauhkan dari Allah, maka ayat ini adalah teguran untuk kita. Maka, carilah teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Duduklah bersama orang yang membuat kita ingin bertaubat. Dekatlah dengan mereka yang selalu ingat Allah dan Al-Quran membuat hati kita hidup. Karena di akhirat nanti, kita akan dikumpulkan dengan siapa kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa kita, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Jangan engkau palingkan hati kami dari mengingatmu, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang engkau ridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.